1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang enzim sebagai biomarker diagnosis penyakit infeksi, karya Yuwita Syahputri yang diterbitkan pada tahun 2018. Baiklah, sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Intan Zil Lestari dengan NIM 21110025 dan rekan saya Yulia Fitri Rahayu dengan NIM 21110002 dan rekan saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 21110022. Masuk kita kepada pengertian enzim adalah sebagai katalisator, yaitu sebuah zat atau protein yang mempercepat reaksi kimia tanpa menjadi reaktan. Untuk mengkatalisis suatu reaksi, maka enzim harus berikatan dengan satu atau lebih molekul reaktan yang disebut substrat. Kecepatan reaksi enzim sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu ada suhu, pH, substrat, konsentrasi enzim, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu pemanfaatan enzim. Yang pertama, enzim sebagai petanda atau marker dari kerusakan suatu jaringan atau organ akibat penyakit tertentu. Petanda dari kerusakan suatu jaringan mengikuti prinsip bahwasanya secara teoritis enzim intrasel seharusnya tidak terlacak di cairan ekstrasel dalam jumlah yang signifikan. Yang kedua, enzim sebagai suatu reagensia diagnosis, artinya enzim dimanfaatkan menjadi bahan untuk mencari petanda atau marker suatu senyawa. Dengan memanfaatkan enzim, keberadaan suatu senyawa petanda yang dicari dapat diketahui dan diukur berapa jumlahnya. Keadaan normal terhadap keseimbangan antara pembentukan enzim dengan penghancurannya, apabila terjadi kerusakan sel atau peningkatan permeabilitas membran sel, enzim akan banyak keluar ruang ekstrasel dan ke dalam aliran darah, sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk diagnostik penyakit tersebut. Karena itu, kadar enzim baik dalam plasma, urin, dan darah dapat menjadi petanda mengenai penyakit tertentu. Reaksi aminotransferase penting dikatalisasi oleh dua enzim, yaitu yang pertama yaitu ada alanin aminotransferase atau ALT, terdapat dalam banyak jaringan tubuh. Enzim ini mengkatalisis transfer gugus amino dari alanin ke alfa ketoglutarat, mengakibatkan pembentukan pirufat dan glutamat. Reaksi ini terjadi secara reversibel, namun selama katabolisme asam amino, enzim ini berfungsi secara langsung mensintesis glutamat. ALT lebih cepat dibebaskan dari hepatosit ke dalam darah dalam keadaan akut. Dan yang kedua yaitu ada aspartat aminotransferase atau AST, yang merupakan enzim mitokondria yang berfungsi mengkatalisis konversi aspartat dan alfa ketoglutarat menjadi oksaloasetat dan glutamat. Kadar enzim AST akan meningkat apabila terjadi kerusakan sel yang akut seperti nekrosis hepatoseluler, seperti gangguan fungsi hati dan saluran empedu, penyakit jantung dan pembuluh darah, serta gangguan fungsi ginjal dan pankreas. AST dilepaskan ke dalam darah, jumlah AST di dalam darah berikatan langsung dengan kejadian kerusakan jaringan. Selanjutnya yaitu biomarker infeksi dengue atau DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan diatesis hemoraganik. Virus dengue dapat bereplikasi di dalam sel hepatosit. Replikasi virus akan mengakibatkan faktor transkripsi, menghasilkan cemokin, dan menginduksi apoptosis. Selanjutnya, sel NK atau natural killer dan limfosit akan menuju ke hepat yang mengalami inflamasi. Dalam pemeriksaan kadar enzim transminase ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menghindari latihan fisik yang berat sebelum dilakukan pengambilan darah. Yang kedua yaitu menghindari mengkonsumsi obat atau zat yang dapat mempengaruhi kadar enzim transminase meningkat, seperti salisilat dan alkohol. Yang ketiga yaitu hindari sampel yang hemolisis karena dapat menyebabkan hasil kadar enzim transminase meningkat palsu. Pada saat pengambilan darah, pada area yang terpasang jalur intravena dapat menurunkan kadar, serta trauma pada proses pengambilan darah akibat tidak sekali tusuk
atau beberapa kali tusuk dapat meningkatkan kadar enzim transminase. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robiatul Adawiyah. Kepada Robiatul Adawiyah dipersilakan. Selanjutnya, enzim pankreas pada pankreatitis akut. Biomarker untuk kelainan pankreatitis akut adalah enzim amilase, lipase, dan trypsinogen. Yang pertama yaitu enzim amilase. Enzim amilase dapat menjadi penanda biokimia yang paling umum digunakan untuk diagnosis pankreatitis akut. Pada pankreatitis akut, tingkat darah amilase meningkat dengan cepat dalam waktu 6 jam dari onset penyakit. Waktu paruh 10-12 jam, tetap tinggi selama 3-5 hari, dan akhirnya diekskresikan oleh ginjal. Setelah mencapai tingkat puncak, berikutnya amilase serum kembali ke level normal. Namun hal ini tidak berhubungan dengan resolusi gejala klinis. Peningkatan kadar amilase serum juga dapat ditemukan pada keadaan inflamasi intraabdominal dan gangguan soliva serta pada pasien yang memiliki penurunan clearance ginjal. Kedua yaitu enzim lipase yang memiliki sensitivitas dan spesifitas masing-masing adalah 80% dan 60%. Konsentrasi serum meningkat lipase dalam 3-6 jam dari onset penyakit dan puncak dalam waktu 24 jam. Peningkatan kadarnya meningkat lebih lama yaitu 8-14 hari sehingga sensitivitas yang lebih besar. Kadar enzim lipase meningkat 4 kali lipat dari enzim amilase. Hipertrigliseridemia tidak mengganggu pengukuran laboratorium dari kadar lipase, tetapi obat-obatan seperti furosemid dapat meningkatkan aktivitas serum. Akurasi diagnostik lipase lebih baik daripada amilase. Dengan kadar ambang 600 IU atau 1/1, kebanyakan studi telah melaporkan spesifitas di atas 95% dan sensitivitas berkisar antara 55% dan 100%. 3, yaitu trypsinogen. Trypsinogen adalah zimogen enzim trypsin pankreas yang dibelah oleh enterokinase duodenum untuk menghasilkan enzim trypsin aktif dan trypsinogen peptida diaktifkan atau TAP. Trypsinogen terdapat dalam dua bentuk isoenzim utama yaitu trypsinogen 1 atau kation dan trypsinogen 2 atau anion. Konsentrasi serum terakhir jauh lebih tinggi di pankreatitis. Pada pankreatitis akut, kadar trypsinogen 2 meningkat baik di dalam serum maupun urin dalam waktu beberapa jam, dan umumnya menurun dalam waktu 3 hari. Dalam sebuah studi prospektif dari 500 pasien berturut-turut dengan sakit perut akut di Helsinki, didapatkan hasil pemeriksaan tes diptik trypsinogen 2 dalam urin positif pada 50 dari 53 pasien yang didiagnosis pankreatitis akut dengan sensitivitas 94% serta spesifitas 95%. Pada pankreatitis, jumlah besar enzim ini memasuki sirkulasi sistemik akibat peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan meningkatnya pembersihan dalam urin. Sebuah metode diptik yaitu memeriksa kadar trypsinogen dalam urin sejak pada pasien pankreatitis akut. Namun, karena sensitivitas yang rendah, tes ini jarang digunakan dalam praktek klinis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yulia Fitri Rahayu. Selanjutnya materinya yaitu TAP, trypsinogen activated peptida, adalah peptida kecil dilepaskan selama proses aktivitas trypsinogen menjadi tripsin. TAP telah terbukti menjadi penanda yang sangat baik dari tingkat keparahan pada kasus pankreatitis akut. Kadar TAP meningkat di awal perjalanan penyakit dan mencapai nilai maksimal dalam waktu 24-48 jam. Suatu penelitian dengan metode meta-analisis dilakukan tentang peran TAP kemis untuk memprediksi tingkat keparahan pankreatitis akut. Didapatkan hasilnya pemeriksaan ini memiliki tingkat sensitivitas 71% dan spesifisitas 75% dengan nilai 5 nmol per liter. Enzim urease. Urease disebut juga urea amidohidrolase. Urease merupakan enzim yang mengkatalisis hidrolisis dari urea menjadi karbon dioksida dan amonia. Selanjutnya yaitu urea breath test. Tes napas urea atau UBT adalah salah satu metode non-invasif yang paling penting untuk mendeteksi infeksi
Helicobacter pylori. Tes mengeksploitasi hidrolisis oral urea oleh enzim urease yang diproduksi dalam jumlah besar oleh H. pylori urea bead test atau tes napas urea mengandalkan aktivitas urea H. pylori untuk mendeteksi keberadaan infeksi aktif. Selanjutnya itu angiotensin converting agent atau ACE pada sarkoidosis. ACE mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Enzim ini membantu untuk mengontrol tekanan darah. Pengukuran pada ACE dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit sarkoidosis. Kadar normal ACE dalam darah adalah 8 sampai 53 mikroliter pada orang dewasa. Procalcitonin pada sepsis. Kegunaan pengukuran serum PCT sebagai petanda infeksi adalah yang pertama yaitu PCT dapat membedakan antara infeksi dan non-infeksi pada SIRS. Yang kedua yaitu PCT dapat membedakan antara sepsis, bakteri, dan virus. Selanjutnya yaitu peningkatan kadar PCT dalam waktu 2-4 jam pada infeksi berat berlanjut sampai pemulihan. Pada infeksi lokal tidak ada peningkatan kadar PCT. Penurunannya yang tajam kadar PCT terhadap terapi antibiotika tidak secara langsung menyatakan penghilangan infeksi, tetapi semata-mata merupakan tanggap sistematik yang terkendali. Kesimpulannya yaitu enzim merupakan biomolekul yang mengkatalis reaksi kimia, di mana hampir semua enzim adalah protein. Enzim mengkatalisis reaksi kimia substansi lain dengan tidak merubah atau merusak reaksi ini. Enzim juga dapat digunakan sebagai biomarker atau penanda biokimia untuk penyakit tertentu. Marker ini digunakan secara luas untuk mendiagnosis suatu penyakit dan dapat juga digunakan sebagai penanda bahwa terapi yang dilakukan telah berhasil atau sesuai dengan indikator penyakit. Dengar dulu. Itu tadi ada suara aku, nak. Yang apa dong? Sekian Biar lain kan. selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.